Anak buah kaget, skenario palsu Ferdy Sambo terbongkar dari rekaman CCTV. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama Arif Rahman Haripin secara bersama-sama menonton rekaman CCTV. Setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian, saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdy Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Haripin sangat kaget dan tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdy Sambo dan bertanya, "CCTV di mana?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "CCTV mana, Jenderal?" Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menjawab, "CCTV sekitar rumah." Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, "Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan." Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengatakan, "Siapa yang perintahkan?" Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Siap." Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, "Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya." Kemudian terdakwa Ferdy Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, "Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Siap, Jenderal." Jaksa penuntut umum mengatakan terdakwa Ferdy Sambo sangat gelisah akibat perbuatannya merencana pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinasnya Jalan Duren 3, Jakarta. Sambo pun langsung memanggil bawahannya yang ada di Divisi Propam Polri bernama Cak Putranto. Dia memanggil Cak untuk membereskan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Cak menghubungi anggota Polri lainnya yaitu Baikuni Wibowo agar datang ke TKP. Tujuannya untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Baikuni yang mendengar hal itu terlalu memastikan kembali perintah Cak terkait CCTV. Namun Cak tidak menjawab dan hanya menegaskan agar rekannya tidak banyak bertanya. "Kemarin saya sudah dimarahi Ferdy Sambo, saya takut dimarahi lagi," kata Cak kepada Baikuni dalam dakwaan Ferdy Sambo. Baikuni pun menuruti perintah rekannya. Usai melakukan hal itu, Baikuni bersama Cak dan dua rekan lainnya yakni Arif Rahman dan Ridman Soplanit secara bersama melihat isi dari CCTV yang sudah dikopi. Hasil unduhan Baikuni Wibowo diputar dengan menggunakan laptop miliknya, jelas JPU. Baikuni lalu menjelaskan dalam rekaman CCTV itu Joshua masih hidup dalam waktu yang sebelum Brigadir J itu disebut sudah meregang nyawa. "Bang, ini Joshua masih hidup menit 17.07 sampai 17.11 waktu Indonesia Barat," ujar Baikuni pada saat itu. JPU menyatakan 4 orang yang melihat rekaman itu mengaku kaget dengan kejadian sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa kronologi yang sebelumnya mereka ketahui dari Kapolres Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Humas Polri Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan CCTV yang dilihatnya. Terdakwa Ferdy Sambo terlihat sangat yakin dan tidak ada penyesalan dalam dirinya usai menghabisi nyawa Brigadir J alias Nofriansah Joshua Huta Barat dalam sebuah rencana pembunuhan di rumah dinas Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Tidak ada rasa penyesalan itu tergambar sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum atas terdakwa
Ferdi Sambo ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, kata JPU seraya ditirukan ucapan Sambo. Ucapan itu disampaikan mantan Kadif Propam kepada Baradae alias Richard Eliezer Kuat Ma'ruf dan Bribka RR alias Ricky Rizal yang telah menunggu di lantai 3 ruang pemeriksaan Provos Mabes Polri. Jaksa penuntut umum mengatakan terdakwa Ferdi Sambo sangat gelisah akibat perbuatannya merencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinasnya Jalan Duren 3, Jakarta. Sambo pun langsung memanggil bawahannya yang ada di Divisi Propam Polri bernama Cak Putranto. Dia memanggil Cak untuk membereskan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Cak menghubungi anggota Polri lainnya yaitu Baikuni Wibowo agar datang ke TKP. Tujuannya untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Baikuni yang mendengar hal itu terlalu memastikan kembali perintah Cak terkait CCTV, namun Cak tidak menjawab dan hanya menegaskan agar rekannya tidak banyak bertanya. Kemarin saya sudah dimarahi Ferdi Sambo, saya takut dimarahi lagi, kata Cak kepada Baikuni dalam dakwaan Ferdi Sambo. Baikuni pun menuruti perintah rekannya. Usai melakukan hal itu, Baikuni bersama Cak dan 2 rekan lainnya yakni Arif Rahman dan Ridman Soplanit secara bersama melihat isi dari CCTV yang sudah dikopi. Hasil unduhan Baikuni Wibowo diputar dengan menggunakan laptop miliknya, jelas JPU. Baikuni lalu menjelaskan dalam rekaman CCTV itu Yosua masih hidup dalam waktu yang sebelum Brigadir J itu disebut sudah meregang nyawa. Bang, ini Joshua masih hidup menit 17.07 sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, ujar Baikuni pada saat itu. JPU menyatakan 4 orang yang melihat rekaman itu mengaku kaget dengan kejadian sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa kronologi yang sebelumnya mereka ketahui dari Kapolres Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan CCTV yang dilihatnya. Terdakwa Ferdi Sambo terlihat sangat yakin dan tidak ada penyesalan dalam dirinya usai menghabisi nyawa Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat dalam sebuah rencana pembunuhan di rumah dinas Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Tidak ada rasa penyesalan itu tergambar sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum atas terdakwa Ferdi Sambo ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua.